Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Alexi Yunita Windy dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 250402090019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang cukup menjadi perhatian masyarakat, yaitu tentang intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang terjadi di dalam lingkup keagamaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang cukup menjadi perhatian masyarakat, yaitu tentang intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang terjadi dalam konteks keberagaman agama. Namun, dalam kenyataannya, keberagaman tersebut tidak selalu berjalan dengan harmonis. Masih ada kasus-kasus di mana perbedaan justru menimbulkan banyak konflik. Salah satu contohnya adalah dugaan pembubaran kegiatan retret pelajaran Kristen di Sukabumi. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa nilai toleransi masih menjadi tantangan dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau kita lihat kondisi saat ini, sebenarnya kasus intoleransi bukanlah hal yang baru. Masih sering kita temukan kejadian seperti yang pertama, penolakan kegiatan keagamaan, pelarangan ibadah kelompok tertentu, bahkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Misalnya, ada kegiatan ibadah yang dibubarkan karena dianggap tidak sesuai dengan lingkungan sekitar. Atau ada kelompok yang tidak diberi izin untuk menggunakan tempat tertentu hanya karena berbeda keyakinan. Hal-hal seperti ini seringkali dianggap sebagai masalah biasa, padahal dampaknya itu sangat besar. Contohnya, yang pertama itu korban merasa tidak aman, merasa tidak dihargai, bahkan bisa menimbulkan trauma sosial. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat dulu contohnya melalui video berita berikut ini. Dari video tadi, kita bisa melihat bahwa memang terjadi dugaan pembubaran kegiatan retret pelajar Kristen. Dalam video tersebut, terlihat adanya sekelompok masyarakat yang datang dan menyebabkan kegiatan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Padahal, kegiatan retret itu sendiri merupakan kegiatan keagamaan yang sifatnya internal dan tidak mengganggu pihak lain. Namun, karena adanya penolakan dari sebagian masyarakat, kegiatan tersebut akhirnya dibubarkan. Dari sini kita bisa melihat beberapa hal penting. Pertama, yakni adanya ketidaksiapan dalam menerima perbedaan. Kedua, kurangnya komunikasi antara pihak penyelenggara dan masyarakat sekitar. Ketiga, adanya kemungkinan kesalahpahaman atau informasi yang tidak jelas. Dampaknya tentu tidak kecil. Bagi peserta retret, mereka bisa merasa tidak dihargai, tidak aman, bahkan merasa haknya dibatasi. Ini menunjukkan bahwa masalah intoleransi adalah masalah yang serius dan tidak bisa dianggap sepele. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi yang kita pelajari, kasus ini sangat berhubungan dengan yang pertama, multikulturalisme, otonomi daerah, dan demokrasi. Karena dalam ketiga konsep tersebut,
ada nilai penting tentang yang pertama itu menghargai perbedaan, yang kedua itu menjamin hak setiap warga, dan menciptakan keadilan sosial. Dalam materi dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara multikultural. Artinya, masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Seharusnya perbedaan ini menjadi kekuatan. Namun, dalam kenyataannya, masih sering terjadi konflik seperti kasus tadi. Contohnya, tidak semua orang bisa menerima perbedaan agama. Ada yang merasa kelompoknya lebih benar, ada juga yang sulit menghargai keyakinan orang lain. Ini menunjukkan bahwa nilai toleransi belum sepenuhnya tertanam dalam masyarakat. Multikulturalisme mengajarkan bahwa setiap perbedaan harus dihargai. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita menghargai teman yang berbeda agama, tidak mengganggu kegiatan ibadah orang lain, bisa hidup berdampingan tanpa konflik. Namun, dalam kasus tadi nilai ini belum terlihat. Karena masih ada tindakan yang menunjukkan penolakan terhadap perbedaan. Ini berarti pemahaman tentang multikulturalisme masih perlu diperkuatkan. Sedangkan dalam otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya. Namun, wewenang tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Contohnya, semua warga harus dilindungi. Kegiatan keagamaan harus dijamin keamanannya. Jika tidak, maka akan muncul ketidakadilan seperti dalam kasus tadi. Dalam demokrasi, setiap orang memiliki hak yang sama, termasuk dalam hal beragama dan beribadah. Contohnya, setiap orang bebas menjalankan keyakinannya. Tidak boleh ada paksaan atau larangan tanpa alasan yang jelas. Kasus ini menunjukkan bahwa nilai demokrasi belum sepenuhnya diterapkan. Karena masih ada tindakan yang membatasi hak asasi orang lain. Jika kita analisis lebih dalam, masalah ini tidak hanya berasal dari satu pihak saja. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu kurangnya edukasi tentang toleransi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya komunikasi, dan lemahnya penegakan aturan. Artinya, ini adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama juga. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama itu dari sisi pendidikan. Sekolah harus menanamkan nilai toleransi sejak dini. Contohnya melalui diskusi tentang keberagaman. Kedua, dari masyarakat. Masyarakat harus lebih terbuka terhadap perbedaan, tidak langsung menolak tanpa memahami. Ketiga, dari pemerintah. Harus tegas dalam melindungi hak warga. Tidak boleh membiarkan tindakan intoleransi. Keempat, dari tokoh agama. Harus memberikan contoh yang baik, mengajarkan nilai damai, bukan konflik. Kelima, dari generasi muda. Kita harus menjadi agen perubahan, tidak ikut menyebarkan kebencian. Dengan solusi ini, diharapkan kasus seperti ini tidak akan terjadi dan tidak akan terulang lagi. Jadi kesimpulannya, kasus di Sukabumi menunjukkan bahwa intoleransi menjadi masalah dalam masyarakat. Padahal, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keberagaman. Melalui konsep multikulturalisme, otonomi daerah, dan demokrasi, kita diajarkan untuk menghargai perbedaan, menjaga keadilan, ketertiban, dan hidup secara damai. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga toleransi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.